Saja syarat-syarat yang biasanya diterapkan untuk pendaftaran perangkat desa. Yuk kita cek coba satu-satu. Yang pertama adalah CV atau daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua itu ada surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian surat pernyataan bukan pengurus partai politik. Kemudian surat pernyataan bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa. Surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan kepala desa. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali bersama saya masih di channel Peternak Cilik. Oke, teman-teman dimanapun berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman baik ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mobil khusus ya, saya sapa teman-teman yang ingin mendaftar perangkat desa nih, atau yang belum kepikiran untuk mendaftar jadi perangkat desa ya. Saya ada dapat informasi ya, bukan sekedar informasi ya teman-teman, jadi bukan sekedar informasi yang saya dapat, tapi memang saya lakukan ya. Jadi pada kesempatan ini ya saya berkesempatan untuk menambah pengalaman untuk mendaftar jadi perangkat desa nih. Jadi nanti saya ingin berbagi nih kepada teman-teman kaula muda ataupun yang lainnya yang ingin tahu syarat-syaratnya. Nanti akan saya kasih tahu di sini syarat-syaratnya. Jadi secara umum syarat-syaratnya akan saya beritahu di sini. Oke, nggak ingin berlama-lama, kita akan langsung saja ke videonya. Silakan disimak sampai selesai ya. Oke, pendaftaran perangkat desa. Nah, sebelum kita masuk ke syarat pendaftaran perangkat desa, kita harus tahu dulu nih teman-teman, perangkat desa itu apa sih ya? Mungkin dari kita kan ada yang belum tahu, mungkin kita taunya ya perangkat desa yang kerja di desa gitu ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih perangkat desa. Nah, perangkat desa itu adalah staf yang membantu tugas kepala desa baik dalam tugas-tugas umum ataupun dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi semua tugas-tugas yang ada di desa itu dikelola oleh perangkat desa ya. Jadi bukan oleh kepala desa ya. Jadi kepala desa itu kayak kepala sekolah ya, punya bawahan ya, nanti guru-gurunya yang ngajar. Nah di sini juga sama, nanti perangkat desanya yang menyusun strategi atau menyusun rencana-rencana dan semuanya. Oke, kemudian perangkat desa itu terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepis desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala kewilayahan. Nanti ada sekretaris lagi ya, ada kepala urusan bagian ini dan bagian itu ya. Selanjutnya apa sih ya syarat-syarat untuk mendaftar jadi perangkat desa nih? Nah, terkait dengan persyaratan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tepatnya di pasal 50 ayat 1 huruf A sampai D. Yang isinya nanti saya akan jelaskan sebagai berikut ya. Dan ini adalah video yang terbaru ya. Jadi pendaftaran perangkat desa tahun 2021. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang tahun 2020. Nah, apa saja? Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah, pada akhir ini ya, setelah undang-undang itu terbit ya teman-teman, jadi pendaftaran perangkat desa itu tidak boleh di bawah SMA ya. Kalau dulu ya zaman Majapahit mungkin ya bukan ya, zaman dulu lah, sebelum undang-undang ini terbit ya, atau sebelum dulu yang namanya dana desa, kan di desa itu banyak sekali ya. Sekarang ngurus dana desa dan apa, nah, itu banyak sekali. Kalau yang ngurus enggak tidak berkemampuan dalam bidangnya itu juga nanti akan repot. Makanya mungkin sekarang pendidikannya itu harus SMA minimal ya, minimal itu harus SMA. Kalau dulu itu enggak, SMA tuh enggak apa-apa ya teman-teman ya.
Jadi bahkan kalau dulu itu daftar perangkat desa itu terbuka lebar ya, jadi malah nggak ada yang daftar itu kalau di tempat saya ya, pada males. Tapi sekarang itu jadi rebutan setelah undang-undang ini terbit, itu minimal harus SMA. Nah, apa sih yang melatar belakangi itu ya teman-teman, selain dari ini ya, dari aturan pemerintah yang melatar belakangi sekarang itu banyak sekali yang pendaftar itu untuk mendaftar perangkat desa itu banyak sekali teman-teman. Kemarin ya saya saja di desa saya itu sudah hampir di desa tetangga ya sudah hampir 90 pendaftar. Tuh bayangkan, untuk mengisi 4 kekosongan, kalau nggak salah hanya 4 kekosongan itu sudah 90 pendaftar. Nah itu gimana itu kalau sudah 90 pendaftar? Kita lihat antusiasnya itu sangat gede ya. Karena apa ya, pertama memang jadi perangkat desa sekarang nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu bayarannya nggak tetap ya. Kalau sekarang sudah diatur dalam undang-undang perangkat desa itu sudah dapat bayaran atau gaji pokok ya, itu kurang lebih itu setara dengan PNS golongan yang baru diangkat itu. Berapa itu kalau berapa sih yang tahu itu ya, jadi itu seperti itu. Dan ini untuk gaji mungkin tiap kabupaten beda ya, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas sudah dapat gaji pokok. Kemudian syarat yang kedua, usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun tuh. Jadi usia 17, 18, 19 gak boleh ya, walaupun udah punya KTP gak boleh daftar. Kemudian maksimalnya 42 tahun. Kemudian selanjutnya adalah penduduk desa setempat paling kurang 1 tahun. Nah untuk keterangan ini penduduk desa setempat ini sekarang tahun 2021 sudah dibebaskan ya. Saya nggak tahu apakah ini hanya di kabupaten saya ya atau berlaku di seluruh Indonesia. Jadi untuk kabupaten saya sendiri luar desa itu boleh mendaftar di desa lain ya, boleh. Dan itu adalah bukti yang tadi itu saya katakan 6 kursi itu tadi sudah pendaftarnya 90. Itu banyak sekali dari luar desa yang daftar, banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah terkait syarat lain untuk persyaratan pendaftaran perangkat desa itu diatur dalam Perda Kabupaten Kota. Nah itu adalah syarat secara khususnya itu yang diatur oleh pemerintah pusat ya. Kemudian untuk syarat lain itu tergantung pada kabupatennya. Jadi tiap kabupaten itu bisa saja beda. Misalnya Kabupaten Bima itu beda sama Kabupaten Banyumas atau Purbalingga ya, Kebumen. Itu beda ya, beda. Tapi secara umum nanti ada poin-poin yang mirip lah. Saya yakin mirip. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan dari tiap kabupaten. Nah, apa saja syarat-syarat yang biasanya diterapkan untuk pendaftaran perangkat desa? Yuk kita cek coba satu-satu. Yang pertama adalah CV atau daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua itu ada surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian surat pernyataan bukan pengurus partai politik. Kemudian surat pernyataan bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa. Surat pernyataan sanggup bekerjasama dengan kepala desa, surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan serta dianggap menjadi perangkat desa. Kemudian fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir, ini dilegalisir oleh sekolah masing-masing ya. Kemudian selanjutnya fotokopi akta kelahiran, ini dilegalisir oleh Dukcapil biasanya. Kemudian ada legalisir surat keterangan ya dari RT atau dari desa bahwa menandakan ini biasanya mintanya dari
ke mana kecamatan biasanya yang ada ya, tapi tiap desa beda ini, tiap desa beda. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga, dilegaliserin juga biasanya dari kecamatan legalisirnya. Kemudian ini adalah SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian. Ini tergantung desa juga, tergantung kabupatennya. Ada yang mintanya dari Polres, Polisian Resort. Kemudian ada yang minta dari Polsek, sektor, Polisian sektor ya. Ini beda-beda. Kemudian ada surat dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak melakukan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Kemudian ada yang pengadilan negeri lagi, jadi kita di pengadilan negeri itu minta 2. Kemudian ini tidak dicabut hak pilihnya. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan kesehatan dikeluarkan dari dokter. Ini yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Biasanya ada tambahan lagi adalah tes nafsa ya, bebas zat psikotropika. Ya biasanya seperti itu. Dan ini lumayan nih kalau ngurusnya ke pemerintah, ini uangnya masuk ke pemerintah ya, kemudian biaya tesnya ini nggak murah ini ya teman-teman. Besok saya akan jabarkan semuanya, habis berapa biayanya, kemudian alurnya ketika kita di pengadilan negeri gimana, kita buat SKCK gimana ya, semuanya nanti akan saya jabarkan di video yang selanjutnya. Kemudian pas foto warna, ini warnanya biasanya backgroundnya merah ya, ini sesuai kebutuhan. Ada yang kemarin dari desa saya itu minta 3x4 sama 4x6 itu masing-masing 2 lembar ya, masing-masing 2 lembar. Nah itu sementara ya, persyaratan yang harus kita siapkan nih sebelum kita mendaftar dari calon perangkat desa. Dan ini saya ulangi, untuk yang syarat-syarat terakhir itu tiap desa beda-beda. Besok saya akan kasih tahu insya Allah ya, pada kesempatan yang akan datang, apa saja sih kira-kira, atau saya kasih sampel dari salah satu kabupaten ya, tentang isinya itu apa saja. Itu banyak sekali, bahkan melebihi tes CPNS ya, pengangkatan PNS itu sekarang lebih dari itu. Ini nanti kita tahu habisnya banyak sekali. Kemudian untuk yang lain-lain juga urusnya sangat ribet, saya bilang ribet. Oke, jadi demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau mendaftar jadi perangkat desa. Saya doakan mudah-mudahan lolos ya. Kemudian jangan lupa belajar ya, nanti akan saya sajikan juga di channel ini tentang bahan-bahan untuk belajar jadi perangkat desa. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.